Bagian 5, koreksi atas buku Cerdas Memahami Wanita, karya Buya Yahya. Halaman 43, Buya Yahya menjelaskan tentang bab istihadah. A. Pengertian darah istihadah, dan seterusnya. Langsung ke B. Macam-macam istihadah dalam haid. Istihadah di dalam haid ada dua macam, yaitu sebagai berikut. 1. Istihadah kubro. Istihadah kubro di dalam haid adalah darah yang keluar di luar hari-hari haid dengan dua syarat berikut. 1. A. Darah keluar melampaui 15 hari. B. Darah yang keluar bersambung antara hari yang ke-15 dan hari ke-16 dan hari yang ke-16. Melihat peliknya permasalahan istihadah ini, para ulama telah membahasnya secara khusus dan panjang lebar. Maka dari itu kami sebut istihadah ini dengan istilah istihadah kubro. Jadi istihadah kubro ini adalah istilah yang dicetuskan oleh Buya Yahya. Tidak masalah ya, tidak ada kaitannya dengan hukum. Mau disebut dengan istilah apapun tidak masalah. Yang penting hukumnya tidak salah, seperti itu. Halaman 44, catatan. 1. Cara menghitung darah istihadah kubro adalah dimulai di saat darah melampaui hari ke-15. 2. Di saat melewati hari ke-15, di saat itu juga seorang wanita yang terkena darah istihadah kubro harus mandi besar, karena dengan yakin hari itu adalah hari yang pasti suci. Tidak ada masalah ya dengan ini. Cara menghukumi istihadah kubro dalam haid. Masalah istihadah kubro dalam haid, para ulama berbeda pendapat di dalam cara menghukuminya. 1. Cara yang mudah. Cara yang mudah ini ialah, cara ini biarpun tidak dipilih oleh mayoritas ulama, tetapi sangat mudah dipahami oleh orang awam. Yang nomor 2, cara yang sulit atau teliti. Cara ini ialah cara yang diambil oleh mayoritas ulama, yaitu dengan melihat sifat darah, lemah dan kuatnya darah. Akan tetapi cara ini pelik dan sulit bagi orang awam. Maka dari itu kami tunda penjelasannya dan kami akan hadirkan cara mudah lebih dahulu. Cara pertama atau cara yang mudah. Sengaja kami hadirkan cara mudah ini untuk mempermudah bagi wanita yang terkena istihadah kubro dalam membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam cara mudah ini, wanita terkena istihadah dibagi menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. A. Mubtada'ah, orang yang sebelum istihadah belum pernah haid. B. Mu'tadah, adzakira li adatiha, yang ingat kepada adatnya. C. Mu'tadah an-nasihah li adatiha, orang yang mu'tadah yang lupa kepada adatnya. Terus D. Mu'tadah adatan ghairu sabidatin, mu'tadah yang adatnya tidak tetap. Ini B, C dan D ini istilah yang dicetuskan oleh Buya Yahya ya, utamanya yang D. Yang D ini saya belum pernah membaca di kitab. Ini hanya istilah yang dicetuskan oleh beliau. Tidak ada masalah ya tentang istilah, karena tidak ada kaitannya dengan hukum. Jadi saya tulis, jadi beliau membagi mustahadah itu menjadi 4. Mubtada'ah, mu'tadah yang lupa adatnya, mu'tadah yang adatnya tetap. Ini tentu berbeda dengan pembagian para ulama. Tidak ada masalah, yang penting hukumnya tidak salah, seperti itu. Kembali ke penjelasan tadi. Yang A, mubtada'ah. Orang yang al-mubtada'ah adalah wanita yang pertama kali haid dan langsung terkena istihadah kubro. Maka cara menghitung haid dan istihadahnya ada 2 cara, yaitu sebagai berikut. 1. Haidnya dianggap 1 hari pertama dan sucinya 29 hari. Contoh, darah keluar selama 34 hari, maka 1 hari pertama dihukumi haid, 29 hari dihukumi istihadah, 4 hari haid lagi. Jadi 1 hari haid, 29 hari istihadah, 4 hari haid, jumlahnya 34 hari. 2. Disamakan dengan umumnya wanita haid, yaitu 6 atau 7 hari pertama, sucinya 24 atau 23 hari. Ini yang kedua. Contoh, jika seorang wanita pertama kali haid dan darah keluar selama 17 hari, maka 7 hari pertama dihukumi haid, 10 hari adalah istihadah. Karena setelah 10 hari darah sudah berhenti, maka terputuslah permasalahan istihadah bagi wanita tersebut. Jadi 7 hari haid, 10 hari istihadah.
Dah. Jadi saya rinci lagi ya, biar lebih jelas. Cara menentukan haid bagi pemula ada dua cara. Pertama, disamakan dengan minimal haid, yakni haid 1 hari, suci 29 hari. Yang kedua, disamakan dengan pada umumnya haid wanita, yakni haid 6 atau 7 hari, suci 24 atau 23 hari. Dari penjelasan ini, Anda yang pernah ngaji di pesantren, yang pernah ngaji bab haid, pasti tahu di mana letak kejanggalannya. Anda bisa mengira di mana letak kejanggalannya? Di mana letak salahnya? Di sini beliau menghilangkan pembagian mustahadah mumayyizah. Jadi orang yang belum pernah haid sebelumnya kok terjadi istihadah, maka beliau tidak memerinci lagi. Kalau di kitab itu ada perincian, apakah dia mumayyizah apa tidak, apakah darahnya ada yang kuat apa yang tidak. Nah, itu kalau di kitab seperti itu. Kalau di sini beliau tidak, langsung kembali ke haidnya 1 hari. Nah, semua beliau samakan dengan mumayyizah. Di sini seperti itu. Penentuan hukum semacam ini menyalahi kepada pendapat ulama mazhab. Jadi kalau Buya Yahya menghilangkan pembagian mumayyizah langsung disamakan dengan ghairu mumayyizah, ini melanggar aturan, artinya bertentangan dengan pendapat ulama mazhab. Ibarat fa madhhabuna annal mubtada'ata, mazhab kita bahwa mustahadah mubtada'ah yang sebelum istihadah belum pernah haid, al-mumayyizatah yang bisa membedakan ada darah kuat, ada darah lemah, turaddu ila tamyizi, dikembalikan kepada tamyiz. Wajib haidnya itu melihat darah kuat, melihat darah lemah. Tidak bisa menentukan haidnya 1 hari, haidnya 6 hari, tidak bisa seperti itu. Bila khilafin indana, tidak ada hilaf di sini, tidak ada hilaf. Jadi kalau Buya Yahya kemudian menafikan ini, berarti Buya Yahya menyalahi kepada pendapat ini. Dari Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab ya, bersambung ke bagian 6. Wallahu a'lam bishawab.